Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ke-6 kali ini saya akan menjawab pertanyaan untuk tugas ke-6. Pertanyaannya yaitu yang pertama tentang individual system. Nah, soal pertama itu apa pengertian dari individual system? Nah, individual system itu adalah proses pembimbingan minat belajar anak yang berpusat pada anak. Jadi artinya anak sebagai subjek belajar dan motivator sebagai fasilitator. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu kenapa sih harus individual system? Nah, karena tidak akan small step system jika tidak individual system. Untuk pertanyaan yang ketiga yaitu apa tujuan dari individual system? Nah, tujuan dari individual system yaitu untuk mencapai proses belajar yang small step system. Pertanyaan yang keempat yaitu apa peran guru dan peran murid di Bimba? Jelaskan masing-masing. Di Bimba itu guru sebagai fasilitator dan murid sebagai subjek belajar. Pertanyaan yang kelima yaitu apa sih perbedaan dari individual system dengan classical system? Kalau individual system itu dibimbing secara individual atau secara intens. Jadi maksimal dalam satu kelas itu ada 5 murid dalam satu rombongan belajar. Nah, tujuan dari individual system ini yaitu untuk lebih mempermudah mengenal karakter dan kesukaan murid tersebut. Sedangkan classical system yaitu dibimbing secara rombongan besar dalam kelas. Biasanya kalau classical system ini untuk kategori yang kayak TK, kayak PAUD, kayak gitu ya. Jadi satu rombongan kelas itu biasanya ada 20-an murid. Nah, kalau classical system ini agak lebih susah untuk mengenali karakter dan kesukaan anak. Jadi si motivator atau si guru tersebut kurang fokus dalam mengenali karakter dan kesukaan anak. Untuk pertanyaan ke-6 yaitu bagaimana agar individual system tercapai? Agar individual system tercapai yaitu dengan melakukan pendekatan sesuai dengan karakter dan kesukaan anak, yaitu dengan cara bertanya kepada orang tua atau wali murid tentang kesukaan anak dan dan lebih memahami karakter anak tersebut. Untuk pertanyaan yang ketujuh yaitu apa dampak bila menggunakan individual system? Dampak bila menggunakan individual system yaitu lebih mudah dalam mengenali karakter dan kesukaan anak, dan juga bisa lebih tercapai proses belajar yang small step system. Untuk pertanyaan yang ke-8 yaitu apa dampak bila menggunakan classical system? Dampak biasanya kalau classical system ini lebih efisien terhadap waktu ya, karena murid banyak dalam sekaligus, misalkan ada 20 kelas dalam satu rombongan belajar itu untuk 2 jam. Jadi lebih mempersingkat waktu. Sedangkan dampaknya itu tidak bisa terlalu fokus dalam mengenali karakter dan kesukaan anak. Jadi kalau dibimbing dalam satu rombongan besar itu tentu saja tidak bisa optimal dalam pembelajarannya, sehingga dampaknya misalkan nih sekarang anak-anak kan yang masuk TK 2 tahun atau masuk PAUD 2 tahun. Kebanyakan setelah lulus itu belum bisa untuk calistung, dan untuk masuk SD pun setelah masuk SD kelas 1 misalnya ini masih
les privat sendiri, les baca gitu ya. Untuk poin kedua yaitu tentang variation skill. Pertanyaan yang pertama yaitu apa pengertian variation skill? Variation skill yaitu kemampuan yang harus dimiliki oleh motivator dalam memvariasikan aspek belajar, baik dalam kemampuan afektif, psikomotorik, dan kognitifnya. Pertanyaan yang kedua yaitu mengapa kegiatan belajar harus divariasikan? Karena anak mempunyai rentan konsentrasi belajar yang pendek. Konsentrasi yang pendek mudah teralihkan dan cepat bosan pada satu kegiatan. Untuk pertanyaan yang ketiga yaitu apa tujuan dari variation skill? Tujuan dari variation skill yaitu agar anak tidak merasa bosan, anak semakin tertarik, bersemangat, dan antusias dalam kegiatan bermain sambil belajar. Untuk pertanyaan keempat yaitu sebutkan 3 aspek belajar. 3 aspek belajar yaitu meliputi aspek afektif, aspek kognitif, dan aspek psikomotorik. Kalau pertanyaan selanjutnya yaitu kegiatan apa yang termasuk aspek kognitif? Aspek kognitif ini kegiatannya meliputi yang berkaitan dengan kerja otak atau kecerdasan. Kognitif ini biasanya contohnya itu dengan kemampuan membaca dan kemampuan menulis. Terus yang kedua yaitu aspek psikomotorik. Aspek psikomotorik itu berkaitan dengan penggunaan anggota tubuh. Kalau di Bimba ini menggunakan psikomotorik halus ya. Kan kalau psikomotorik itu dibagi menjadi 2 yaitu psikomotorik kasar dan psikomotorik halus. Kalau psikomotorik kasar ini dengan tangan dan kaki. Contohnya kita menendang, melempar bola atau menangkap bola. Nah, sedangkan untuk psikomotorik halus yaitu misalnya menarik garis, misalnya menulis ataupun mewarnai. Aspek yang ketiga yaitu aspek afektif. Aspek afektif itu berkaitan dengan hati dan perasaan, berupa perasaan suka, tidak suka, atau perasaan senang atau tidak senang. Nah, contohnya itu seperti bernyanyi, bercerita, mendongeng, terus berdialog, seperti itu. Untuk pertanyaan poin ketiga yaitu tentang teori dasar dalam psikologi pendidikan. Pertanyaan yang pertama yaitu apa yang dimaksud the law of effect? The law of effect ini yaitu dengan proses belajar yang sepenuhnya menyenangkan atau fun learning, maka anak akan mau mengulangi kembali apa yang sudah dipelajari tersebut tanpa paksaan dari siapapun. Nah, kalau yang the law of exercise yaitu jika anak sering mengulang maka anak akan semakin mampu. Jika anak sering mengulang maka anak akan sering latihan. Nah, kalau yang the law of readiness yaitu jika sering latihan maka kemampuan atau anak akan menjadi semakin mampu dan terampil. Nah, itu jika anak sudah mampu dan terampil maka akan semakin siap dan minat bergeloranya atau minat belajarnya itu akan menjadi tumbuh sehingga menjadi generasi pembelajar mandiri sepanjang hayat. Sekian untuk video ke-6 kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar.